Shalom saudaraku, sebelum kita mulai membahas tentang kesaktian dan kesaksian, kita akan mendengarkan suatu lagu untuk memuji Tuhan. Kau damai sejahtera, cita jiwa ini, hidupku bergema oleh kehadiranmu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Kau damai sejahtera, sukacita jiwa ini, hidupku bergemar oleh kehadiratmu. Ada kelegaan, ada pemulihan terus. Ku nyanyikan kidungku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, ku nyanyikan kidungku, korban syukur, bagai pedupaan yang harum tiada putusnya. Bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang Mari kita berdoa. Mari Tuhan, Kau hadir di antara kami untuk memimpin kami yang berbicara maupun yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Engkau yang memimpin seluruh hati anak-anak-Mu supaya apa yang kami tangkap adalah kebenaran ilahi yang daripada-Mu. Segala kuasa iblis dalam bentuk apapun oleh siapapun yang akan mengganggu tayangan ini, acara Dewa pertengahan sampai selesai, dalam nama Yesus kami bisa keluar. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Kau hadir di antara kami. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat berat, saudaraku. Kenapa berat? Karena pasti akan diganggu. Karena yang akan ditelanjangin adalah kegelapan. Yang akan ditelanjangin adalah iblis, tapi jangan takut. Kita tidak perlu takut sama siapapun selama kita berpegang pada Tuhan. Amin. Kesaktian versus kesaksian. Bagian pertama kita akan sampaikan dalam Matius 12 ayat 27 sampai 28. Beda kuasa Beelzebul dengan kuasa Roh Allah, itu intinya. Ya, beda kuasa Beelzebul dengan kuasa Roh Allah. Matius 12 ayat 27 sampai 28. Sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu. Matius 12 ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Mereka yang akan menjadi hakimmu. Terus ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah sudah datang kepadamu sejak 2000 tahun yang lalu. Di dalam era milenium ini tampaknya hal-hal yang supernatural, yang tak kasat mata, tidak lagi bermusim.
Tetapi enggak juga. Faktanya tidak demikian. Jika di zaman paganisme, iblis dan anak buahnya bermain dusta, menyodorkan Tuhan-Tuhan, menyodorkan ilah-ilah, menyodorkan dewa-dewa untuk disembah, dan mengedarkan berbagai jimat dan mantra-mantra untuk dipertuhankan sebagai perlindungan. Kini iblis menambahkan, bukan menghapus saudaraku, menambahkan dengan penawaran akan kerajaan dunia, akan kuasa dan kemuliaan kerajaan dunia. Untuk apa? Untuk disembah oleh umat manusia. Lukas 4 ayat 5-7. Kebenaran yang akan kita sampaikan akan sesuai dengan apa yang dinyatakan melalui Alkitab. Maka beberapa harus kita baca. Lukas 4 ayat 5-7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Mari kita lihat. Ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis kehendaki. Dan ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yes. Jika engkau menyembah iblis. Namun iblis dan anak buahnya tidak menghapus penyesatan, memakai mantra-mantra. Ya, memakai mantra-mantra. Matius 7 ayat 22-23. Banyak sekarang beredar, banyak udah lama beredar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Contohnya. Padahal mari kita tengok. Matius 7 ayat 22-23. Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Tetapi perhatikan ayat selanjutnya. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Oh, jangan saudara pikir, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudaraku yang kekasih, mengerikan sekali. Kenapa? Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nampaknya tidak jahat. Nampaknya mantranya legitimate. Tetapi ternyata tidak. Ya, bisa jadi. Kenapa? Karena tidak boleh mantra. Yang dibutuhkan adalah iman, bukan mantra. Akan kita bahas selanjutnya, saudaraku. Juga banyak yang beredar jimat-jimat yang melahirkan kejahatan, melahirkan kesesatan massal. Kali ini kita akan membahas tentang penyesatan memakai mantra dan jimat. Saya akan sampaikan fakta atau kesaksian. Pada sekitar seperempat abad yang lalu, saya diminta datang ke suatu rumah di Sunter untuk berdoa bagi seorang bapak yang berusia sekitar 60 tahun yang sakit lumpuh. Beliau tidak bisa berjalan, cuma duduk di kursi roda. Begitu masuk rumah, terdengar teriakan kesakitan di sela-sela suara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kaki yang dibanting-banting ke lantai. Pantas kalau bapak ini teriak-teriak kesakitan. Begitu saya masuk, bantingan kaki dan mantra-mantra memang berhenti. Dengan lemah lembut kami sampaikan kepada yang sakit tentang pertobatan dan iman yang sesungguhnya, yang bisa menyembuhkan beliau. Beliau menangis dan siap untuk membuang dosa dan kejahatannya, serta siap untuk memuliakan Tuhan, baik disembuhkan maupun tidak, dan siap sepanjang sisa hidupnya untuk Tuhan.
Puji Tuhan, beberapa hari kemudian beliau sudah bisa berjalan, saudaraku. Puji Tuhan. Kepada oknum hamba Tuhan yang sungguh-sungguh sebetulnya melayani, tetapi tidak tahu kesesatannya di mana, kemudian hampir semuanya bertobat. Puji Tuhan. Saya ingin sampaikan lagi, tidak mudah untuk membedakan hal-hal yang supernatural, yang gaib, yang adikodrati, yang ada di luar alam sadar, yang paranormal. Namanya paranormal ya, bukan orangnya paranormal, bukan. Namanya paranormal, istilah itu paranormal. Mari kita pohonkan kepada Roh Kudus seperti tadi berdoa untuk membimbing kita agar dapat memahami kebenarannya. Buka telinga hati kita, supaya saudara dan saya persis mengetahui. Sang Kristus berkenan memakai saya, Pak Matius. Nama saya Matius yang pernah memiliki kuasa dari Beelzebul, tetapi telah bertobat dan semua dimusnahkan Tuhan. Tuhan kemudian menggantikan, memberikan fakta dengan meminjamkan kuasa Roh Allah saat Dia kehendaki, bukan Pak Matius kehendaki, untuk menyertai pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Berapa lama? Selama lebih dari 25 tahun, saudaraku. Tetapi saudara, jangan pikir kalau Pak Matius sakti. No way. Kenapa? Sepotong kesaksian lagi. Di masa yang sama, ya, perhatikan baik-baik. Ada seorang yang lumpuh juga dari NTT menelpon saya. Saya minta anak muda ini mengirim dengan pos seluruh pengakuan dosa-dosanya. 3 hari kemudian dia menelpon saya dan berteriak-teriak mengucap terima kasih karena tiba-tiba dia bisa berjalan. Bahkan bisa berlari katanya. Kaget juga saya. Sedangkan suratnya yang berisi pengakuan dosa baru seminggu kemudian sampai ke rumah. Imannya mendahului suratnya. Saudaraku yang kekasih, namanya Paulus. Saya sampaikan, Paulus, saya ada pertelepon, jangan puas diri dengan kesembuhanmu. Bersyukurlah dengan menjadi terang, menjadi garam bagi kemuliaan Tuhan. Kata saya, setelah berdoa bersyukur dengannya. Saudaraku yang kekasih, apa sih sebetulnya perbedaan visi misinya? Visi misi antara kesaktian dan kesaksian. Visi kuasa Roh Allah adalah untuk menyertai, sekali lagi, menyertai pemberitaan Injil Kerajaan Allah, menyertai berita Injil Kerajaan Allah. Matius 7 ayat 28. Matius 7 ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Perhatikan. Bisa mengusir setan. Terjadi pengusiran setan, terjadi penyembuhan, kesembuhan, tetapi di dalam rangka memberitakan Injil. Bukan Pak Matius nongkrong, banyak orang ngantri untuk sembuh. No, itu bukan kesaksian. Itu kesaktian. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lanjut. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Mengusir setan-setan demi namaku. Demi namaku, tapi bukan mantra. Lanjut. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lanjut.
Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Iya, mereka akan memegang ular, tapi bukan berarti saudara terus bisa sakti, bisa megang ular. No. Itu kesaktian, bukan dari Tuhan. Kalau kesaksian adalah dalam pemberitaan Injil. Minum racun maut pun nggak mati. Kalau di dalam, misalnya seseorang mencobai untuk minum racun maut, kalau Bapak nggak mati, maka saya akan percaya Tuhan. Contohnya misalnya demikian. Lanjut. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yes. Saudaraku yang kekasih, ayat terakhir penting sekali bagi saya dan saudara. Perhatikan. Ayat 19, sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Iya, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi untuk meneguhkan firman, bukan untuk sakti-saktian, saudara. Merekrut murid-murid Tuhan untuk menjadikan murid Tuhan. Itu tujuan daripada apa yang disebut kesaksian. Sekarang kesaktian. Sekali lagi Pak Matius sudah pernah berkecimpung di situ. Dari mulai kelas 5 SD sampai kesaksiannya sudah ada. Visi Beelzebul atau Lucifer adalah untuk menebarkan dusta, menebarkan absintus ke seluruh umat manusia. Ini tujuannya. Wahyu 8 ayat 10-11. Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air, artinya Lucifer itu jatuh dilempar dari surga kekal karena berdosa melawan Allah sampai ke bumi. Di bumi dia meracuni sepertiga dari manusia, umat manusia, rohnya khususnya. Terus ayat 11, nama bintang itu ialah Absintus. Nama bintang itu adalah Absintus. Lucifer, Beelzebul, ya, banyak nama-namanya. Misi Lucifer adalah merekrut umat manusia sebanyak-banyaknya untuk menyembah dia dan menjadi pengikutnya. Itu tujuan dan misinya. Maka banyak yang beredar di mana-mana kesaktian. Saudaraku, hati-hati. Praktek pelaksanaannya pun berbeda di dalam misi dan visinya. Bagaimana buahnya? Kuasa roh Allah bertujuan, kalau kuasa roh Allah, visi misinya, buahnya adalah, atau misinya, buahnya adalah supaya menjadikan manusia-manusia melihat terang ilahi, melihat kuasa ilahi dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah, agar mereka masuk ke dalam Kerajaan Allah, ya, di bumi. Saya ingin sampaikan kepada saudara, tapi kita tengok dulu Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, kerajaan Allah diberitakan, kemudian ada kuasa, tanda-tanda dan kuasa menyertai, sekali lagi, ya, dan untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Itu namanya kesaktian. Kalau saudara dan saya dipakai Tuhan, itu untuk memuliakan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Sekali lagi hati-hati. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, bagaimana memuliakan Allah? Berbuah banyak di dalam kerajaan Allah. Dengan demikian engkau adalah murid-muridku. Orang boleh mengaku murid, tapi yang mengakui sebenarnya adalah Tuhan Allah. Dan menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, jadikanlah bla 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 bla. Saya ingin sampaikan kepada saudara, jika visi misinya berbeda, misi visinya berbeda, hanya untuk siapapun ya, hanya untuk kelegaan jasmania, dalam nama Yesus orang sembuh, dalam nama Yesus berkat mengalir, dalam nama Yesus jodoh dapat, ya harus dipertanyakan. Question mark, big question mark. Siapa di belakangnya? Ya kan? Maka perlu dipertanyakan sekali lagi. Ya, menggunakan mantra-mantra dalam nama Yesus bukan berarti berasal dari Tuhan Yesus. Tadi udah kita sampaikan di mana aliran sesat menyampaikan memakai itu. Iblis memakai paket mantra dalam nama Yesus juga. Pak Matius, siapa itu? Saya tidak berhak untuk menghakimi siapapun. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya tidak ada urusannya menghakimi siapapun. Saya memberitakan firman Tuhan. Ya, dan jangan pernah menghakimi siapapun. Tugas kita adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saya ingin sampaikan lagi, mendelegasikan wewenang kuasa-kuasa karunia-karunia ilahi. Perhatikan bedanya. Pendelegasian wewenang kuasa-kuasa, tanda-tanda ilahi yang diberikan Yesus Kristus bersifat bukan permanen. Bukan permanen. Ya, yang berperan seluruhnya adalah Roh Allah. Yang di belakang kita adalah Roh Allah. Dan perhatikan, sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak saya, bukan kehendak saudara. Penting sekali itu. Maka di dalam pelayanan saya banyak menemui kasus-kasus. Salah satunya contohnya adalah seorang bapak datang sekitar 45 tahun usianya bersama istrinya, dari yang disampaikan bahwa 1 tahun bapak bisu. Dia dibawa dari Medan ke Jakarta ke rumah kami. Lalu selalu saya sampaikan kiat untuk sembuh dari Tuhan, kiat beriman, kiat bertobat total. Dia mendengar dan diterimanya, saudaraku, dengan anggukan dan air mata. Lalu dia menuliskan apa yang tidak layak dalam kehidupannya panjang lebar dan berdoa. Apa yang terjadi? Sembuhkan? No. Dia pulang dalam keadaan bisu dari rumah kami. Mungkin istrinya kecewa. Tetapi ketika sudah saya sampaikan, Anda ingin sembuh atau Anda ingin selamat? Saudaraku yang kekasih, seminggu kemudian pasca namanya Sarasehan Kebenaran Ilahi, beberapa ibu berkonsultasi dan beberapanya melaporkan bahwa kalau bapak yang bisu yang datang ke rumah Pak Matius tidak jadi pulang ke Medan. Kenapa? Karena istrinya pingsan di bandara. Sesudah berdoa, saya bilang, kalian berlima, ya kebetulan 5 orang waktu itu, ibu-ibu semuanya, layani mereka. Saudaraku yang kekasih, tentu mereka terkejut. Ada yang baru beberapa kali ikut Sarasehan, baru beberapa kali bertobat, beberapa kali beberapa waktu lahir baru. Tetapi saya sampaikan bahwa Tuhan menginginkan mereka yang melayani. Berbata-bata mereka menyampaikan, kami belum pernah melayani Pak Matius, apalagi orang bisu. Ya, doanya bagaimana Pak Matius? Tidak ada doanya, nggak ada mantranya. Saya sampaikan dengan tegas. Layani aja, mengalir aja. Kalian bekerja untuk Tuhan. Mengalir saja dengan penuh iman, penuh ketulusan dan rendah hati. Tidak.
Sabtu waktu itu, hari Sabtu saya ingat mereka melayani, minggunya mereka melaporkan, Pak, Bapak yang bisu tiba-tiba bisa ikut menyanyi ketika kami menyanyikan lagu-lagu rohani. Puji Tuhan, saya bilang. Puji Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang bisu bukan Pak Matius. Amin. Karena pada saat itu Pak Matius tanda kutip tidak sakti. Yang sakti tanda kutip mereka. Artinya mereka lah yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang bisu tersebut. Mereka pulang ke Medan dan sudah bisa bicara sang suami. Saudaraku yang kekasih, berbeda dengan cara kerja atau kinerja Lucifer. Beda. Kita tengok dari hulu. Kita tengok dari hulu dulu. Bagaimana bermula Lucifer saat diusir dari surga kekal karena dia melawan Allah. Ya, suatu saat kita bahas ya. Menyeret makhluk-makhluk yang menjadi pengikutnya. Banyaknya sepertiga, kita pakai dalam Alkitab dipakai kata bahasa ilahi, makhluk matahari, makhluk bintang, makhluk bulan, tapi bukan berarti mereka berasal dari bintang atau berasal dari matahari, bukan dari bulan, bukan. Itu hanya kepenggambaran. Saudaraku yang kekasih, mereka lalu melakukan mereka melakukan pembagian kerja. Antara lain, kita tengok Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Wahyu 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Tugasnya sekali lagi mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Dari antara umat manusia sehingga umat manusia saling membunuh dengan berbagai cara. Mulai dari perkelahian, ya, sampai peperangan. Pedang yang besar menggambarkan sepak terjang yang mengakibatkan banyak kematian pada umat manusia, tubuh alamiah maupun kematian tubuh rohaniah manusia. Bayangkan, mereka melahirkan dendam, melahirkan keinginan membalas dendam, melahirkan permusuhan antara kaum, antara agama, antara suku, antara bangsa. Sang penunggang kuda merah padam dan anak buahnya tersebar di seantero bumi menawarkan aneka absintus. Apa? Pikiran jahat, pembunuhan, kejahatan, dan sejenisnya. Kita lihat yang staf yang kedua, yaitu penunggang kuda hitam. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, ya, berkata, secupak gandum sedinar. Secupak gandum sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Ya, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Oh, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Murid-murid Tuhan, pengikut Kristus, bla 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 bla. Tugasnya memang penunggang kuda hitam adalah menawarkan kelegaan, tanda kutip ya. Kelegaan jasmaniah yang dibutuhkan manusia dengan harga, perhatikan baik-baik, sangat-sangat mahal.
Tentu iblis nggak akan ngomong harganya mahal loh. Tidak akan ngomong pembayaran, saudaraku yang kekasih. Dia dan anak buahnya menyebar di muka bumi menawarkan kerajaan dunia seperti yang ditawarkan Lucifer kepada manusia Yesus 2000 tahun yang lalu. Tadi udah kita baca. Yang ditolak mentah-mentah tentu saja oleh manusia Yesus sebagai contoh untuk menolak rayuan kebohongan dari bapa segala dusta. Mereka menawarkan perlindungan bohong. Kalau pakai jimat ini, ya kamu nggak akan mati ketembak. Ditembak nggak apa-apa, nggak mempan. Ya bisa saja. Ditembak nggak mempan. Ditembak nggak mempan, saudara utang 1 kematian. Bayarnya berapa? Itu namanya hutang maut. Kalau kita kalkulator duniawi akan mengatakan 1000 poinnya untuk kematian. Dan saudara harus membayar 3.000, 7.000 poin. Caranya saudara akan dimasukkan rohnya kerajaan maut. Kalau mati masuk alam maut. Oh, tidak berhenti sampai di situ. Iblis punya hak menagih hutang maut. Ya, iblis punya hak menagih hutang maut kepada anaknya yang memiliki perlindungan maut. Cucunya, cicitnya, dan keturunan keempat. Saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Perlindungan bohong. Dan kemudian manusia yang mengikat perjanjian maut juga akan disikat. Ya, dengan penyakit yang mengerikan atau apapun juga yang menghasilkan kematian yang mengerikan juga. Tapi yang jelas rohnya akan masuk ke siksa kubur atau alam maut. Itulah harga yang mahal dari penawaran penunggang kuda hitam. Masih banyak staf Lucifer yang mempesona tanda kutip manusia dunia dan berakhir mengenikan bagi yang terseret di dalamnya, termasuk buah-buah yang dihasilkan Beelzebul dan anak buahnya. Akan kita bongkar pada pertemuan selanjutnya. Saudaraku, mari kita berdoa dengan iman masing-masing untuk dapat menghindari aneka tipu daya iblis dengan pemahaman kebenaran ilahinya dan berlindung pada Tuhan Allah yang hidup. Tuhan memberkati, kita berdoa. Mari Bapa, Engkau sudah menyatakan kebenaran tentang kesaktian dan kesaksian versus kesaksian. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang melihat tayangan ini. Engkau yang melindungi dari yang jahat. Engkau yang membuka, mencelikkan hati anak-anak-Mu untuk segera berbalik kepadamu jika belum berbalik kepadamu. Mari Tuhan, Engkau hadir untuk memberikan damai sejahtera kepada seluruh anak-anak-Mu yang melihat dan mendengar tayangan ini. Dan damai sejahtera menyertai seluruh keluarga dan orang-orang yang terkait dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.